Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syalsananda dengan NIM S1S123 23052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang TF-IDF yang merupakan singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Jadi TF-IDF ini adalah sebuah metode yang digunakan dalam dunia informasi retrieval dan Natural Language Processing atau NLP. Intinya ini cara komputer untuk memahami seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen. Jadi kita akan belajar langkah demi langkah mulai dari binary matrix, count matrix, hingga menghasilkan weight matrix. Oke, apa itu TF-IDF? Sebelum kita masuk ke perhitungan, kita pahami dulu konsep dasarnya. Jadi TF-IDF itu sebenarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah TF atau Time Frequency. Ini yang menghitung seberapa sering sebuah kata itu muncul dalam satu dokumen. Semakin sering muncul, maka nilainya semakin besar. Yang kedua adalah IDF atau Inverse Document Frequency. Ini kebalikannya, dia semakin banyak dokumen yang mengandung kata itu, justru semakin kecil. Tujuannya supaya kata-kata umum seperti dan, yang, adalah itu tidak mendominasi. Lalu TF ini dikalilah dengan IDF dan hasilnya adalah bobot TF-IDF, yaitu ukuran seberapa penting kata itu dalam dokumen tersebut. Di sini ada uh, catatan, kita gunakan saja analogi. Jadi kita bayangkan kata adalah itu muncul ribuan kali. Nah, tapi itu tidak berarti penting. Nah, IDF inilah yang akan uh, istilahnya kayak menghukum kata-kata itu yang terlalu umum gitu. Oke, kita masuk ke langkah pertama yaitu binary matrix. Jadi uh, ini yang paling sederhana karena kita perhatikan saja di tabel slide ini, itu kita punya beberapa kata seperti Anthony, Brutus, Caesar, dan seterusnya. Nah, itu adalah baris ini, sedangkan kolomnya itu adalah judul dokumennya seperti Anthony and Cleopatra, Julius Caesar, The Tempest, dan lain-lain. Isinya itu sangat simpel. Di sini kita cukup isi dengan angka 1 jika kata itu muncul dalam dokumen tersebut dan 0 itu jika tidak muncul. Nah, misalnya di sini Anthony ini di dokumen Antony and Cleopatra diisi 1. Ada juga di Julius Caesar diisi 1, tapi tidak ada di Tempest diisi dengan 0. Nah, kelemahannya di sini kita tidak tahu apakah kata itu muncul 1 kali atau 100 kali. Nah, makanya kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, nah sekarang kita tingkatkan di count matriksnya. Jadi kita cukup hanya mencatat ada atau tidak. Nah, kita hitung berapa kali kata itu muncul. Kalau kita lihat di tabel ini, sekarang angkanya itu bukan 1 atau 0, tapi bisa 5,25, 8,59, bahkan 0 kalau memang tidak muncul. Contohnya di sini Caesar itu muncul sebanyak 8,59 kali, dalam artian proporsinya. Jadi di dokumen Antony and Cleopatra, tapi di dokumen The Tempest nilainya 0 karena kata itu tidak ada di sana. Nah, angka-angka inilah yang lebih besar. Angka-angka yang lebih besar inilah yang menunjukkan kata tersebut sangat sering muncul di dokumen itu. Ini adalah nilai TF kita. Tapi masalahnya nilai ini masih bisa menyesatkan karena kata yang umum pun bisa punya nilai tinggi, makanya kita butuhlah ya namanya IDF. Nah, mari kita lihat di sini rumusnya secara formal. Jadi TF dari sebuah kata T dalam dokumen dihitung dengan cara jumlah kemunculan kata T dibagi total kata dalam dokumen D. Nah, jadi misalnya di sini kata Caesar itu kan muncul 8 kali dalam dokumen Antony and Cleopatra yang punya total 10.000 kata. Maka TF-nya itu 8 dibagi 10.000, jadi sama dengan 0,0008. Kenapa dibagi total kata? Itu supaya fair. Jadi dokumen yang panjang itu otomatis punya lebih banyak pengulangan kata. Jadi kita normalisasi dengan total kata agar bisa dibandingkan antar dokumen.
Oke, jadi selanjutnya kita tinggal hitung frekuensinya lalu bagi total katanya. Oke, sekarang kita ke bagian yang sedikit lebih menarik di sini, yaitu ada IDF atau Inverse Document Frequency. Jadi rumusnya IDF itu sama dengan log dari N dibagi DFT, di mana N ini adalah jumlah dokumen dan DFT ini adalah jumlah dokumen yang mengandung kata T. Nah, kenapa kita pakai log? Karena perbedaan antara kata yang muncul di satu dokumen versus dua dokumen itu sangat signifikan. Tapi perbedaan antara 100 versus 1001 itu 1001 dokumen itu tidak terlalu berarti. Maka logaritma itu membuat skala ini agar lebih manusiawi lah, atau lebih masuk akal. Nah, contoh di sini total dokumennya ada 6. Kata California ini hanya muncul di satu dokumen. Maka IDF-nya log 6 bagi 1. Maka log 6 itu kan sekitar 0,778. Nah, nilai tinggi berarti kata ini jarang dan mungkin penting. Nah, sebaliknya kalau sebuah kata itu muncul di semua 6 dokumen, maka IDF-nya itu adalah log 6 per 6. Nah, log sama dengan log 1 sama dengan 0. Nah, bobotnya kan 0, artinya kata itu tidak informatif. Oke, sekarang kita gabungkan keduanya, TF-IDF yang sangat simpel, yaitu TF yang dikali dengan IDF. Nah, jika TF-nya tinggi, artinya kata itu sering muncul di dokumen. Dan IDF juga tinggi, artinya kata itu jarang di dokumen lain, maka bobotnya sangat besar. Ini yang berarti kata itu sangat khas dan penting untuk dokumen tersebut. Sebaliknya, kata seperti the, and, is itu mungkin punya TF tinggi, tapi IDF-nya mendekati 0. Karena kata-kata itu ada di hampir semua dokumen, jadi TF-IDF-nya tetap kecil. Inilah keunggulan dari TF-IDF. Jadi dia secara otomatis mengabaikan kata-kata umum dan menonjolkan kata-kata yang benar-benar membedakan satu dokumen dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita praktik langsung saja. Kita akan hitung TF-IDF untuk kata Caesar dalam dokumen Antony and Cleopatra. Di sini total dokumennya itu ada 6. Nah, langkah pertama tadi kita hitung dulu TF-nya. Nah, kata Caesar ini muncul 8 kali. Maka total dalam total kata dalam dokumen itu ada 10.000. Jadi TF-nya itu 8 dibagi 10.000, yaitu sama dengan 0,0008. Kemudian langkah kedua kita hitung DFT-nya. Nah, kita cek di dokumen mana saja kata Caesar ini muncul. Nah, ada di Antony and Cleopatra, ada di Julius Caesar, ada Hamlet, dan Othello. Jadi, DF Caesar ini sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita hitung IDF-nya. Nah, IDF-nya itu tadi log N per DFT. Jadi, log 6, ya, log 6 dibagi 4. Nah, sama dengan log 1,5, jadi sekitar 0,176. Nah, nilainya kecil karena Caesar ini cukup umum di koleksi ini. Kemudian langkah keempat, kita hitung TF IDF-nya. Jadi TF IDF-nya tadi itu 0,008, ya itu hasil perhitungan TF-nya itu kemudian dikali dengan nilai IDF-nya. Jadi 0,176. Nah, itu sama dengan 0,000141. Nah, itulah bobot akhirnya. Itu kecil, kalau dia bilang itu kecil. Ya, karena Caesar itu memang cukup sering muncul di banyak dokumen. Kalau kita hitung kata yang lebih unik, maka bobotnya akan jauh lebih besar. Oke, masuk ke langkah ketiga, weight matrix. Nah, setelah kita menghitung tadi IDF IDF-nya untuk setiap kombinasi kata dan dokumen, kita susun hasilnya menjadi sebuah tabel besar yang disebut dengan weight matrix. Ini adalah matriks yang sama seperti tadi, tapi sekarang setiap isinya lagi bukan 1 atau 0 ataupun frekuensi mentah, melainkan nilai TF-IDF yang sudah kita hitung. Nah, nilai yang tinggi sini menunjukkan kata tersebut sangat khas untuk dokumen itu. Misalnya di sini ada California.
di dokumen Julius Caesar yang bobotnya tinggi karena karakter itu sangat spesifik untuk drama tersebut dan jarang muncul di tempat lain. Inilah yang dimaksud setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor nilai real value dalam ruang kata. Jadi setiap kolom itu adalah sidik jari digital dari dokumen tersebut. Oke, baik. Kita rangkum apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi kita mulai dari binary matrix yang paling sederhana. Kita cuma catat ada atau tidak, lalu kita count matrix, terus menghitung frekuensi kemunculan lebih detail tapi masih memihak kata umum. Dan akhirnya TF-IDF weight matrix menggabungkan frekuensi lokal dengan keunikan global dan menghasilkan bobot yang adil dan informatif. Kemudian TF-IDF sendiri yang digunakan luas dalam karena search engine untuk meranking hasil pencarian. Kemudian teks klasifikasi, sistem rekomendasi, dan banyak aplikasi NLP lainnya. Intinya, TF-IDF ini membantu komputer memahami bukan seberapa sering kata itu muncul, tetapi seberapa penting kata itu dalam sebuah dokumen. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.